Pak, nggak ada fotokopinya sama sekali, Pak. Salinan ijazah. Jadi ketika diserahkan ke Polda Metro Jaya, terus UGM nggak punya salinan sama sekali gitu. Kalau yang diserahkan adalah fotokopi yang dari kertas lama. Ya, maksudnya gini. Dari kertas. Kan menyerahkan dokumen ke ke Polda. Nah, pada saat menyerahkan itu kemudian pihak UGM nggak punya sama sekali dokumen apapun lagi terkait ijazah, salinan ijazah itu. Iya, yang kita serahkan ke Polda itu yang salinan yang asli gitu Ibu gitu ya. Iya, salinan asli. Fotokopi yang lain nggak ada? Foto scan-nya tentu ada. Masih gitu. ada yang lain? Ada. Karena kan di sini dimintanya bisa fotokopi atau scan warna kan, tapi dikatakan tidak dalam penguasaan nih. Tapi bagi kami ya, itu kan kemudian dokumen informasinya bersifat data pribadi ya. Iya, notabene itu dikecualikan. Terlepas dari itu dulu. Ini kan persoalannya dari pihak UGM kemudian menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu kan pengertiannya tidak ada berarti. Gitu loh. Nah, ada atau enggak nih? Kalau yang saya tidak menyangkut ke ada informasi pribadi atau apa enggak dulu. Ada enggak dalam penguasaan UGM? Kalau konteksnya salinan yang asli notabene itu kita serahkan juga kepada Polda Metro. Ya. Itu scan salinnya ada di kami. Ada. Di luar yang diserahkan ke Polda ada? Scannya ada. Masih ada ya. Okay. Baik. Kemudian transkrip nilai. Ada nggak salinannya? Ini kan sama nih jawabnya, tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Nah, ada nggak salinan selain yang diberikan ke Polda Metro Jaya? Salin aslinya ke Polda Metro Jaya. Betul? Ya, di luar itu ada nggak nyimpan? Ya. Salinan scan-nya gitu, saya kira juga ada di kami. Jangan saya kira, ada atau nggak? Ada. Ada atau nggak? Harus yakin kalau di ini, yakin ada nggak? Ada. Dia itu yang tahu lebih detail itu PPD fakultas itu Ibu. Gitu. Tapi secara umum harusnya ada atau tidak? Harusnya ada. Harusnya ada gitu ya. Ya. Saya kira ada itu. Kemudian kartu rencana studi dan kartu hasil studi ada nggak? Kalau KRS itu tidak ada ya, itu tidak dalam penguasaan kami gitu. Kalau KHS, kartu hasil studi gitu, itu ada gitu ya. Yang KHS ada. Ada. Kalau KRS? Tidak ada itu. Nggak ada ya. Dan kami sudah mencoba dengan sedemikian rupa gitu ya. Di fakultas juga nggak ada? Tidak ada. Kami sudah memastikan itu fakultas. Dan memang tidak ada ya, karena memang mungkin pada zaman itu ya, pada zaman saya pun KRS itu kan memang oleh mahasiswa ya dan dosen pembimbing gitu. Dan kami sekali lagi telah mencoba mencari sedemikian rupa dan itu memang tidak ada ya. Jadi tapi biasanya bukannya kalau mahasiswa mau per semester itu dia harus buat KRS-nya ya? Berapa SKS yang dia ambil? Iya, di mahasiswanya. Nah, itu tidak didokumentasikan ada, gitu ya? Oleh perguruan atau fakultas. Nah, sejauh yang kami cari gitu ya, koordinasi juga dengan PPD fakultas, itu sampai sekarang kami sudah mencoba sedemikian rupa gitu, Ibu, itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Memang pada saat itu kan memang sistem dokumentasi kan belum seperti yang saat ini ya. Kira-kira itu kalau yang. Tapi KHS-nya ada ya? KHS-nya ada. Laporan kuliah kerja nyata? Laporan kuliah kerja nyata itu juga itu tidak ada gitu ya. Tapi kemudian itu laporan nilainya ya dari pembimbing ya, itu ada gitu ya. Dan posisinya juga sudah kami serahkan gitu, penyidikan di Polda Metro. Laporan tugas akhir atau skripsi? Oh, itu ada. Ada. Itu ada. Tapi di sini dijawabnya tidak dalam penguasaan ya? Iya, karena faktanya kan memang itu. Posisi saat ini itu kan memang diserahkan semuanya ke Polda itu, Bu Ketua gitu. Jadi memang tidak. Jadi sebenarnya jawabnya bukan tidak dalam penguasaan, ya. Karena kan ini informasinya semua memang produknya UGM. Berarti dia ada dalam penguasaan UGM. Tapi cara menjawabnya adalah sedang dalam proses di sengketa lain di Polda Metro Jaya, misalnya begitu. Dari UGM merespon permohonan resmi nggak? Kalau pembalasannya lewat email, tapi untuk filenya baru saya tanyakan ke pengelola. Kan di situ bisa dicek ya di emailnya. Baru saya tanyakan. Masa institusi negara ngirim surat nggak pakai kop sih?
Pemohon coba cek, ada menerima yang pakai kop nggak? Jawaban atas permohonan informasi. Pakai kop resmi begini. Ini kan keberatan nih yang dijawab resmi. Ada nggak? Nggak ada, itu surat. Ini tanda terima, bukan respon atas keberatan. Respon yang dikirimkan di tanggal 14 Agustus itu berkop atau tidak? Email dia. Di email dia. Coba dicek di email. Kirimnya by email ya Pak ya? Dari UGM ya? Kirimnya by email. Ada nggak di tanggal 14 surat balas jawaban permohonan informasi dari UGM itu menggunakan kop UGM? Ada. Kalau untuk yang tanggapan permohonan informasi memang tidak berkop, hanya melalui email. Tetapi untuk yang keberatan Ada. itu menggunakan kop karena yang tanda tangan adalah rektor, atasan PP. Oh iya benar, nggak ada ya. Oke. Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM-nya nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPID ini seperti itu. Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Mohon izin.